Hai, selamat pagi. Salam sehat. Senang sekali hari ini bisa menyapa kalian dan bisa bertemu dengan kalian kembali untuk mempelajari yaitu mata pelajaran tema 4, subtema 1, pembelajaran 4 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan juga PPKN. Pengetahuan apa saja yang harus dimiliki oleh seseorang yang bekerja? Apa yang akan terjadi ya jika mereka tidak memiliki nilai-nilai itu? Saat seseorang bekerja, mereka harus memiliki nilai jujur, ya, dan harus mempunyai nilai-nilai yang lebih baik. Jujur dan kerja keras adalah nilai yang harus dimiliki. Apa yang dimaksud dengan jujur? Apa juga contohnya? Ayo kita simak bersama-sama cerpen berikut ini yang akan Ibu bacakan ya. Berjudul Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur. Ida, temanku sebangku, mungil berkulit hitam manis, tidak banyak bicara dan pandai, itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana, ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai, nilai-nilai yang selalu bagus, memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya, bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini, Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum siap belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Shh, Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban ke atas atau kertas ulanganmu, pinta Gugut. Ida bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali ini saja. Nanti akan aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ia selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun, di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi, ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Mencontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, katanya kepada Gugut. Ah Ida, masa mencontek sekali saja dianggap korupsi? Setahuku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut justru kita harus melatih diri. Korupsi dan mencontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar, tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Ida menambahkan dengan panjang lebar. Teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, ia juga patut dijadikan teladan. Berdasarkan cerita di atas yang sudah kalian dengar, ya, dibacakan oleh Ibu. Nah, silakan kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Siapa saja tokoh pada cerita di atas? Nomor 2, siapa yang mengikuti ulangan matematika? Ketiga, apa yang dilakukan Gugut pada saat ulangan?
4. Apa yang dilakukan Ida ketika Gugut meminta jawaban? 5. Mengapa Ida tidak mau membantu Gugut? Dan 6. Hal-hal baik apa yang bisa kamu ambil dari cerita di atas? Nah, nanti silakan anak-anak ibu jawab apa yang perlu aku contoh. Nah, di sini silakan kalian tulis nanti sikap-sikap dari Ida dan bagaimana pendapat kalian tentang sikap Ida. Dan berikutnya sikap-sikap dari Gugut. Dan tulis juga pendapat kalian tentang sikap Gugut. Kemudian apakah menurutmu sikap Ida sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jelaskan. Kemudian apakah menurutmu sikap Gugut sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Ya, kemudian kalian jelaskan juga andai Ida memberikan contekan apa yang akan terjadi. Apa juga dampaknya bagi Gugut? Apa dampaknya bagi Ida? Dan apa pula dampaknya bagi guru yang mengajar? Mengapa kita harus jujur? Apa yang akan terjadi jika kita tidak jujur? Sila pertama, mengajarkan bahwa pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya. Setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya untuk berbuat jujur. Perilaku tidak jujur akan membawa dampak bagi dirinya atau diri kita dan juga orang lain. Semua orang harus jujur, termasuk orang-orang yang bekerja. Benar kata Ida, mungkin tindakan tidak jujur ketika sekolah adalah mencontek. Dan ketika tindakan tidak jujur sudah bekerja, bisa korupsi, mengambil hal yang bukan miliknya. Apa dampaknya ya? Silakan kalian bayangkan apa saja dampak yang akan terjadi. Kita harus selalu mengutamakan sikap jujur ya dalam segala hal ya, baik di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Jika kita jujur, maka kita akan dipercayakan orang dan disukai banyak orang. Nah, sekarang Ibu akan akhiri penjelasan materi pada pembelajaran hari ini. Sampai bertemu pada materi pembelajaran berikutnya. Salam sehat dan tetap semangat belajar PJJ Daring di rumah.